Cek 1 2 3. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Sekarang jam 7. Oke, kita lanjutkan untuk tutorialnya masih di seputar Adobe Animate. Jadi kita akan membuat tutorial seputaran Adobe Animate supaya kita nanti bisa untuk belajar juga di animasi 2 dimensinya ya ke depannya. Maka dari itu kita harus mengenal dulu apa itu Adobe Animate. Nah, pada tutorial kali ini kita akan membahas mengenai menu beserta fungsinya. Maka dari itu simak terus hanya di Aldep TM. Inilah jendela kerja di Adobe Animate 2021 ya. Tepatnya Adobe Animate CC 2021, dimana kalau ada embel-embel CC-nya itu ya berbasis cloud. Jadi kalau kita koneksi ke internet, misal kita bisa mendownload ini objek-objek karakter ataupun yang lainnya, itu enaknya ya jika kita harus menggunakan CC. Oke, kita langsung saja bahas yang pertama. Untuk menu yang di atas di sini disebut dengan menu bar. Mulai dari file, seperti yang kita ketahui di dalam file itu terdiri dari beberapa menu lagi. Mulai untuk membuat dokumen baru, membuat dokumen dari template, kemudian membuka dokumen, browse bridge untuk membuka hampir sama ya, ini juga dari bridge ya. Kemudian membuka recent hasil pekerjaan kita sebelumnya dan lain-lainnya. Kemudian di sini juga terdapat fasilitas import dan ekspor, sudah jelas ya. Oke, supaya lebih tahu kita bahas dulu nih yang ada di import ini tidak jauh berbeda dengan aplikasi yang sebelumnya ya. Baik Animate aja ataupun Adobe Flash, itu ada 4 fasilitas untuk ekspor. Yang pertama langsung import ke stage-nya. Yang kedua hanya import ke library-nya tanpa ke stage. Yang ketiga ada import dari external library. Yang keempat, yang keempat adalah import video. Nah itu ya. Kemudian untuk ekspornya ini suatu kelebihan juga ya, fitur tambahan di Animate CC 2021 ini. Banyak sekali fasilitas ekspor yang kita gunakan di sini. Ini secara defaultnya ya. Bisa mengekspor image atau gambar legasi, kemudian ekspor ke dalam movie, video ataupun media, kemudian ekspor animasi GIF ya ke GIF, kemudian ekspor ke dalam sebuah scene untuk jadikan aset nantinya. Nah, tak lepas juga di sini kelebihan tambahannya, dimana untuk Animate 2021 ini sudah mendukung ke dalam bahasa pemrograman HTML5. Kemudian nih, ini yang sekarang ya lagi booming-boomingnya VR, dimana VR ini adalah virtual reality. Kita bisa menggunakannya nanti ketika dipublish, kita melihatnya itu dengan menggunakan VR ya. Kemudian ada VR 360 yang kita bisa berputar-putar ya. Kemudian ada WebGL dan WebGL GTI standar, extended dan standar. Kemudian yang bawahnya itu ada publish setting untuk mengatur nanti di publishnya itu ke dalam bentuk apa, menggunakan plus player versi berapa nanti supportnya. Di sini supportnya itu dari mulai plus player versi 10.3 sampai plus player versi 32. Kemudian untuk bahasa pemrogramannya di sini ada lebih dinamis. Bahasa pemrograman yang tersedia adalah ActionScript 3. Itu ya. Kemudian ini banyak lagi pengaturan-pengaturan di publish setting. Nantinya bisa kita atur sesuai keluaran kita mau dijadikan apa. Nah, itu yang ada di publish setting. Kemudian kalau publish sama, ini adalah proses untuk nge-publishnya langsung. Ini adalah ActionScript setting. Nanti kita bisa menambah ActionScript dari eksternal ataupun dari lainnya ya, sesuai pengaturan kita. Ini juga kita bisa merubah ActionScript di sini. Kemudian kita lanjut ke menu yang kedua, ada edit. Di dalam edit seperti biasa ada pengaturan untuk mengulang atau melangkah maju ke tahapan yang setelahnya ya, dan ini sebelumnya undo. Kemudian di sini ada untuk mempaste baik ke tengah, kemudian ke tempatnya, atau paste spesial dalam bentuk apa gitu. Ini ada beberapa pilihan yang lainnya. Kemudian untuk di preference, banyak sekali untuk preference. Ini adalah pengaturan lanjutan ya, Ctrl U atau preference.
Oke, kita buka nih, tunggu untuk preferensi lanjutannya itu ada apa aja. Nah, untuk lanjutan ini untuk pengaturan ke generalnya, ke kode editornya, kemudian ke script file, bahasa yang digunakan atau bahasa apa gitu ya, jenisnya, kemudian compilernya, ini SDK-nya, kemudian teks, drawing dan sebagainya. Itu. Kemudian ini font mapping dan keyboard shortcut. Kalau rekan-rekan ingin membuat shortcut silakan di sini buat ya. Kemudian di sini ada menu view untuk merubah tampilan kita ya di workspace kita. Mau di zoom in, zoom out dan sebagainya. Mau menambahkan grid atau tidak, menambahkan guides ya. Kemudian snap. Jadi ini otomatis dia menempatkan pada posisi di tengah, dia langsung menempel di tengah kayak gitu ya, nempel ya kalau snapping gitu, sesuai dengan garis. Snap to grid, snap to grid, snap to pixel. Nah, mau langsung nempel ke mana gitu. Kemudian di insert bisa kita menambahkan simbol baru ya. Nanti untuk bentuknya itu kan ada yang simbol, ada yang movie clip dan sebagainya. Nah, kayak gini, ada button, ada grafik dan movie clip. Jadi jauh berbeda sama Flash ya. Kemudian di modify ini sama saja, convert ke simbol, bitmap, memecah, kemudian ada bitmap, simbol, shape, combine objek, menggabungkan objek, timeline ya. Ini pengaturan di timelinenya mau diapain, transform ya, pengaturan nanti di transformasinya, rank, kemudian age dan Ctrl G atau group ya untuk menggroup teks. Mengatur seputar teks, ada style dan ukuran, posisi dan letter spacingnya. Kemudian untuk komen, ini adalah beberapa tambahan untuk memberikan komen. Apakah kita mau diberi komen seperti apa nantinya ya? Kalau itu biasanya ada di tutorial lanjutan. Nah, ini kita bahas untuk pemula terlebih dahulu ya. Kemudian ada control di sini untuk memfly, misal dari timeline yang telah kita buat, untuk memfly, menjalankan si objek animasinya. Bisa dikontrol ya, atau tekan enter aja. Rewind yaitu dengan shift plus dan koma, go to end, shift plus dan titik. Ini shortcutnya. Kalau untuk mengatur secara manualnya di sini di control ya. Oke, sudah. Kemudian di debug, nanti untuk mendebug kalau rekan-rekan nanti yang ingin membuat misal game, kan game itu nanti memasukkan shortcode baik itu di ActionScript 3 ataupun yang pakai HTML5. Nanti ada fasilitas debug dulu, barangkali ada yang perlu diperbaiki gitu ya untuk shortcode-nya. Windows untuk mengatur tampilan di layar ya, mau di kayak gimana. Misal properti mau diadakan, silakan ada di sini properties, tampil ke properties, dihilangkan tinggal di unchecklist dan sebagainya. Kemudian di sini ada juga ya workspace. Mau dibentuk kayak apa workspace-nya? Di sini banyak. Kalau rekan-rekan sebagai animator, pilih workspace-nya, workspace animator. Jadi tampilannya beda, nanti disesuaikan dengan kebutuhan seorang animator. Itu yang ada di Windows ya. Kemudian kita bahas nih yang ada di sininya. Oke, kita untuk workspace-nya kembalikan dulu ke basic. Itu seputar menu bar ya. Kemudian ada workspace. Selain di Windows, workspace juga di sini ada ikonnya ya. Nah, ini workspace, silahkan pilih sesuai kebutuhan. Yang ingin menggambar desainnya saja supaya lebih menarik, dibutuhkan toolnya di sini. Sebenarnya untuk workspace itu kembali kepada selera kita masing-masing ya. Enaknya pakai yang mana gitu. Kemudian di sini ada tombol salah satu fitur tambahan unggulan di CC ini, yaitu Quick Share and Publish. Mau di-share kemana? Ke media sosial atau di-publish ke dalam beberapa format kayak gini. Ini kan berhubung bentuknya itu hanya GIF ya, animasi tanpa menggunakan ActionScript, jadi ada pilih ke GIF atau ke MP4 kayak gitu. Kalau di social share, mau di-share ke Twitter atau mau di-share ke YouTube, ini sangat memudahkan kita ya karena berbasis cloud ini. Nah, kalau icon yang ini untuk men-test movie, atau biasanya kita menekan Ctrl Enter ya.
kita diekspor nih. Sebelum diekspor dites dulu. Nah ini white ya. Wah, ini dia hasil jadinya. Ini sampel ya dari Adobe Animate-nya itu sendiri. Bentuknya SWF ya, ukurannya Full HD ini ya, layar full. Nah ini untuk mereview ya test movie. Kemudian kita melanjut ke yang sini. Ini adalah tab properties, dimana terdiri dari aset. Aset itu di dalamnya ada ini ya, ada objek yang dijadikan sebagai fitur tambahan juga di Animate ini. Kalian bisa mendrag and drop ya, dengan syarat kalian harus terkoneksi internet, aksesnya harus ada kayak gitu, supaya ini bisa di drag and drop, karena ada fasilitas downloadnya ya, disimpannya itu si medianya ini di internet gitu. Oke, white ini loadingnya, karena saya sambil merecord dan ini standar ya komputernya ya, agak loading. Kemudian untuk statik ini sama ya, di aset ini untuk memasukkan aset. Kalau statik ini ya tidak bergerak gitu. Nah ini nanti diaturnya oleh kita sendiri manual. Kemudian ada beberapa sound effect, apakah ada? Nah tidak ada ya. Oke, kemudian ini tab properties. Untuk melihat kita bisa mengatur ukuran dokumennya, kemudian bisa merubah stage ya, color stage-nya, meta orientation, dan SVF history ya, kemudian accessibility-nya. Kemudian di tab ini juga ada color, untuk mengatur color palette. Bisa diganti ya swatches-nya atau bisa ditambah juga di sini. Kemudian untuk pemilihan tampilan colornya bisa digantikan juga. Kalau ini solid, ada juga yang radialnya ini ya, kayak gini. Nah, kalau non ya dihilangkan saja. Alignment nanti untuk mengatur si gambar ini mau di posisi mana gitu ya, mau di kiri, kanan, dan sebagainya, atau align to stage, nah, supaya bisa di stage dan sebagainya. Kemudian di sini ada beberapa kumpulan aset yang telah kita buat ya, mulai dari layar 1 hingga layar terakhir. Di sini ada aset-asetnya, baik dalam bentuk grafik, kemudian dalam bentuk ini ya, movie clip, atau dalam bentuk button. Adanya di sini. Berikut juga nanti dengan file MP3 ataupun yang lainnya ya, gambar. Oke, kita langsung kita bahas yang bawah nih. Ini timeline ya. Timeline ini berfungsi untuk yang pertama, bisa untuk mengatur posisi dan durasi. Lihat ini kan durasinya frame per second. Ini, nah ini berapa frame? Ini per frame ya mengaturnya. Jadi mengatur durasi dan mengatur juga di sini animasinya mau diapakan. Tinggal di framenya itu kalian masuk ke dalam framenya. Nah ini kayak gini, mengatur animasi dan durasi di timeline ini. Selain mengatur animasi dan durasi, kalian juga di timeline itu terdapat penempatan untuk membuat layar dan mengatur posisi layar tersebut, mau ditempatkan di atas, di bawah, ataupun sesuai dengan penempatan animasi rekan-rekan sekalian. Nah itu mungkin paham ya penjelasan lebih lanjutnya. Kemudian di sini juga ada output ketika nanti nge-publish di sini, apalagi yang ada action script-nya bakal ada pemberitahuan kalau ada yang error sukses atau ada yang error kayak gitu ya. Kemudian kita next ke yang samping, ini adalah toolbox, dimana toolbox ini memiliki beberapa fungsi tools. Pertama ada tool selection. Di selection itu ada dua jenis. Pertama ada selection tool ya, untuk menseleksi objek. Nah kayak gini, mendouble klik, mengklik. Kalau yang keduanya itu adalah sub selection. Biasanya ini untuk mengatur ini line-nya, garisnya ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya selain selection tool, di sini ada yang disebut free transform. Jadi ini nanti mau diapakan oleh rekan-rekan. Free transform mau di footer, nah kayak gini,
atau jadi untuk berubah posisi dan rotasi kayak gitu ya free transform. Bisa juga digunakan free transform ini untuk gradient transform tool, jadi untuk memberi warna. Kemudian di sini ada lasso tool untuk menseleksi. Kalau ini yang bebas ya, terserah kita. Kalau lasso tool kayak gitu seleksinya. Kalau polygonal tool ya poligonal gini, bentuknya kita garis ya, tidak sembarang. Kemudian oke, bentar ya, ini polygonal tool. Oke, kemudian ketiga ada magic wand, sama dia untuk menseleksi. Kemudian di sini ada classic brush tool, biasanya ini untuk memberikan polesan berupa warna ya, brush. Kemudian untuk propertiesnya bisa diatur mulai dari ukuran, nah kayak gini ya. Misalnya si brush ini juga digunakan untuk membuat objek kayak gitu. Nah, ini juga menggunakan brush. Kemudian di sini ada penghapus ya, eraser tool. Kemudian ada rectangular tool untuk membuat objek persegi. Selain persegi di sini juga ada yang bentuknya oval, polish tool, polystars tool ya, dan oval primitive dan rectangular primitive. Bedanya kalau rectangular tool itu kayak gini, kalau rectangular primitive kita bandingkan ya. Nah kayak gini, langsung dia ada struknya, kita bisa mengaturnya. Kalau yang rectangular kayak gini kan, ini bentuknya langsung ke grafik. Kalau ini beda lagi, dia ada lainnya. Kalau primitive itu nah kayak gini. Jadi nanti dibuatnya sesuai kebutuhan rekan-rekan, mau yang primitif atau yang biasa aja. Ini pen tool sama, dia juga untuk mendrawing. Nah kayak gini, cuman si pen tool ini lebih fleksibel, konturnya mau dibentuk-bentuk kayak gimana. Biasanya untuk men-trace secara manual pakai pen tool. Text tool sudah jelas untuk mengatur teks. Find bucket tool untuk memberikan warna pada objek yang telah kita gambar ya, kayak gini. Nah itu kalau selective tool, ini selection ya. Eyedropper, maaf, fungsinya untuk menseleksi atau mencari sampel warna dari salah satu objek kita ya. Kemudian di sini ada asset warp. Silakan ini mau diasetkan. Nah kayak gini. Jadi hampir sama juga kayak ini ya, kayak airdrop, cuman di sini dia langsung ditampilkannya di properties kayak gitu ya, melihat asetnya. Kalau ini ya airdrop untuk menggeser-geser stage-nya agar objeknya itu bisa disesuaikan dengan kita. Nah kayak gini. Kalau zoom tool ya ngezoom dan ngezoom in ya, kayak gini. Zoom in dan zoom out. Kita tinggal kombinasikan pakai shift atau pakai alt untuk ngezoom outnya. Kemudian di sini ada fill color. Kalau yang ini untuk stroke-nya ya. Kalau fill ya untuk fill colornya ya, isiannya. Oke, itu beberapa menu beserta fungsinya sudah kita bahas. Mudah-mudahan apa dari pembahasan yang saya sampaikan dapat dipahami dan mengerti. Lebih jelasnya itu bisa sambil dipraktikan. Mungkin itu saja untuk tutorial kali ini supaya tidak memakan durasi ya, tentang pengenalan menu beserta fungsinya. Semoga bermanfaat, selamat mencoba dan saksikan terus tutorial yang selanjutnya. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan subscribe, like, and share. Akhir kata, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.